Halo guys, selamat datang kembali di channel Stockaholic edisi tanggal 5 Maret 2021. Nah, seperti biasa ya, kita akan membahas pergerakan IHSG selama seminggu kemarin dan kira-kira apa yang akan terjadi, saham-saham apa yang menarik untuk minggu depan. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan suatu kabar bahagia ya, terutama untuk saya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di video berikut ya. Kepala, jantung, tangan, tangan, sakitnya, jantungnya bagus. Sebentar, sebentar Pak. Di sana, di sana. Itu jantungnya bagus. 168 kali ya. 11-12 minggu ya. Kalau ini kelihatannya aja itu normal bagus. Oke. Nah, itu salah satu kabar bahagia dari saya. Ya, saya juga mohon doa dari teman-teman supaya proses kehamilan dari istri saya ini dapat berjalan dengan baik sampai nanti persalinannya. Oke, sekarang saya akan masuk ke market ya, di mana IHSG Jumat kemarin ditutup di angka 6.258 atau minus 0,5%. Nah, ini cukup mengecewakan ya, di mana nih seminggu kemarin IHSG sempat naik menyentuh 6385. Ternyata dia closing di Jumat ini kurang bagus ya, ada di 6258. Nah, kalau kita lihat juga setelah pergerakan asing di Jumat kemarin itu asing keluar sebanyak 183 miliar. Padahal pagi-pagi asing ini sebenarnya net buy loh. Jadi pagi asing net buy sekitar 150-160 miliar, tetapi closingnya itu malah dia jualan 180 miliar. Untuk selama satu minggu kemarin, asing keluarnya nggak terlalu banyak ya, cuman sekitar 25 M saja. Nah, kalau yang ini di pasar nego ada transaksi yang cukup besar itu di saham MDKA, di mana asing keluar itu sebanyak 1 triliun di hari Jumat untuk saham MDKA. Jadi teman-teman yang punya saham MDKA mesti agak hati-hati ya, dipantau untuk pergerakan sahamnya. Nah, seperti biasa saya sukanya kan menganalisa itu berdasarkan top down. Jadi top down analisis di mana saya akan melihat itu kondisi ekonomi global terlebih dahulu. Nah, sebelum saya masuk ke analisa IHSG, ini saya ingin menunjukkan yang pertama ini ya. Di Amerika itu sekarang tingkat inflasinya itu ada di angka 1,4%. Ya, ini ya data terakhir ya di apa itu namanya di bulan Februari 1,4%. Nah, yang cukup mengkhawatirkan itu adalah ini loh. Di bond US 10 year-nya itu dalam setahun ini naik 68,9%. Artinya kenaikan US 10 year bond itu cukup tinggi ya. Dimana kalau bondnya ini terus naik seperti ini, maka big investor itu cenderung akan memindahkan dananya dari pasar modal, dari saham ke obligasi. Nah, kenapa? Karena bunganya kan terus-terusan naik ya, seperti itu. Nah, ketika big investor menarik dananya dari saham, tentu itu akan membuat market akan terkoreksi. Nah, jadi ini adalah kondisi makroekonomi yang sebenarnya saya bilang kurang begitu bagus untuk pasar saham. Cuman ya kita berharap itu dari stimulus Amerika yang sudah disetujui ya. Yang di minggu lalu pun juga sudah saya bahas, semoga dengan stimulus itu bisa menggerakkan kembali itu pasar saham.
Terus saya akan membahas, nah ini juga ada, saya akan membahas secara global juga. Yang kedua itu adalah nikel ya, pergerakan harga nikel dunia. Di mana harga nikel dunia yang sebelumnya sempat ini ya 1290 ya, katakanlah 1300, menyentuh titik bottomnya itu ada di 1160 lah. Ini cukup parah ya downnya. Dari 1300 ke 1160 berarti sekitar berapa? Sekitar 10% lebih ya, mungkin sekitar 15%. Nah, sekarang ada sedikit rebound di 1193. Inilah yang menyebabkan mengapa kok harga saham ini ya, Antam kalau kita lihat secara chartnya dia ambles ya. Dari sini hampir 3000 menyentuh sekarang tinggal 2360. Ini sempat drop parah ya. ARB malah setahu saya si Antam ini. Demikian juga sama Inco ya. Ini karena basisnya sama ya. Antam ada emas dan juga ada nikel. Cuman kenaikannya yang signifikan ini terjadi karena kan dari nikel ya. Nah, sementara harga nikel dunia terkoreksi cukup dalam menyebabkan harga saham Antam dan Inco juga terkoreksi. Inco bahkan ARB di hari Jumat ya. Nah, ini untuk pergerakan nikel. Terus kalau kita lihat adalah pergerakan dari batu bara ya, coal. Coal ada sedikit mengalami penurunan juga, ini ya, terakhir ini minus 0,45 ya. Dimana cukup mengecewakan. Di video saya minggu lalu saya sempat membahas tentang 3 saham pilihan ya, yaitu ada Friend, terus ada BEX ya, untuk bank digital, dan terakhir itu saham-saham coal, ada Adaro, ITMG, dan PTBA. Tapi ternyata harga saham-saham coal itu tidak bergerak kemana-mana. Jadi cukup mengecewakan untuk pergerakan emiten saham dari coal. Nah, melihat IHSG yang seperti ini, kalau saya sih masih cenderung defensif sama seperti minggu lalu ya. Karena ini masih volatile lah. IHSG masih volatile sekali. Nah, ini adalah chart IHSG. Sekarang dia ada di MA20-nya ya, di garis kuning ini. Kurang lebih ada di sini, di garis kuning ini. Dan kalau si IHSG ini tidak berhasil menembus angka ini ya, dia tidak berhasil menembus 6.500 ini, dia akan ada potensi melanjutkan penurunannya ke level ini ya, MA60-nya terlebih dahulu di 6.100. Nah, kalau ini ada penurunan lagi, wah itu cukup bahaya bagi market ya. Cuman kita untuk seminggu depan kita akan melihat di MA60-nya dulu. Apakah akan tertembus atau tidak di MA60-nya ya. Secara foreign flow sebenarnya IHSG ini masih di asing masih masuk ya. Kalau kita bisa lihat dari chartnya. Dan dia keluarnya seminggu ini juga nggak terlalu banyak. Cuman sekitar 25M. Cuman memang kondisi secara ekonomi globalnya, makroekonominya yang kurang mendukung untuk pasar saham. Cuma ya kita berdoa sama-sama lah. Supaya pasar saham kita dapat bangkit ya. Dan juga market dunia. Nah, ini sudah cool. Sekarang saya akan, yang pertama saya akan bahas adalah emiten Friend ya, dimana Friend minggu lalu saya bilang cukup menarik, ada pergerakan akumulasi dan volume yang cukup besar. Dan sekarang ada ini ya, dia di 4 Maret itu ada mengadakan RUPS yang bla 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 bla, intinya persetujuan untuk melaksanakan reg issue PHMET. Memberikan hak memesan efek terlebih dahulu. Kalau teman-teman ada yang bingung dengan reg issue, mungkin bisa tonton video saya membahas tentang reg issue ya. Nah, intinya di voting hasilnya yang setuju 99,9%. Jadi setuju. Nah, apa hasil dari keputusan RUPS-nya itu? Yang pertama menyetujui rencana pelaksanaan HAMET bla 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 sesuai OJK. Yang kedua ini ya, pengeluaran yaitu pengeluaran sebanyak-banyaknya 7 miliar saham biasa atas nama seri C dengan nilai nominal 100. Jadi Friend ini akan menerbitkan 7 miliar saham lagi. Ditambah, kan ini dan ya, berarti ditambah 91,99 miliar itu waran. Ya, waran saya pernah bahas juga di video yang mengenai IPO ya, itu adalah pemanis. Saham pemanis yang diberikan secara cuma-cuma supaya orang mau menebus reg issue. Nah, ini jadi diterbitkan reg issue plus ada warannya. Seperti itu. Cuman memang di sini yang keluar cuman nilai nominalnya ya, di mana yang kita perlukan itu adalah rasio dan juga harga pelaksanaan.
Nah, tapi di sini masih belum keluar ya, rasionya berapa, pelaksanaannya berapa, itu masih belum keluar semua. Jadi kita akan tunggu lebih lanjut. Kalau sampai harga pelaksanaannya itu sama dengan nominal, itu di angka 100, maka ada potensi saham si friend ini akan mengejar ke angka 100 tersebut. Seperti itu. Itu yang pertama friend ya. Terus yang kedua, nah, ini yang Antam Inco ini kan dari sektor nikel ya, di mana mengalami penurunan karena yang tadi saya bilang harga nikel dunia anjlok ya. Terus ada cuitan dari Elon Musk, ini Elon Musk nikel ganti besi kalau nggak salah ya. Ini, nah si Elon Musk ini akan beralih ke material besi dalam produk baterai mobil listrik. Nah, saya nggak ngerti apakah ini yang menyebabkan harga saham Crash yang sempat turun cukup tajam ya. Nah, ini ya, sempat dari 770 turun cukup tajam. Nah, hari ini ada perlawanan ataukah ini cuma technical rebound? Yang pasti dengan ada beritanya itu, maka industri besi akan diuntungkan ya. Salah satunya itu Crash dan juga apa namanya? Direktur dari Crash itu ada melakukan pembelian terhadap saham Crash. Direktur dari Crash ini namanya Silmi Karim. Nah ini ya, Silmi Karim ada beli 354.600 lembar saham Krakatau Steel. Nah ini, jadi ya semoga ini menjadi sentimen positif untuk Krakatau Steel. Walaupun ya perusahaan ini kan lagi berbenah dari sakit ya, jadi dia sempat mengalami hutang yang cukup besar, terus mengalami kerugian-kerugian, dan ini dia baru mencoba untuk pulih. Seperti itu. Oke, berikutnya saya akan nyambung ke emiten dari properti. Nah, emiten properti ini cukup diuntungkan dengan aturan pemerintah yang pembebasan pajak ini ya. Coba kita search beritanya, pajak properti. Pajak pembelian kendaraan dan properti jadi 0%. Jadi ada suntikan dari pemerintah untuk pajak kalau kita misalkan beli properti. Nah, ini sebenarnya saya tidak terlalu mendalami tentang ini ya, perpajakan di properti. Cuman ini bentar, saya akan membaca sebentar. Kan untuk kendaraan bermotor sudah dikurangi BPNBM-nya itu. Yang properti ini coba saya baca lagi ya. Biasanya kalau kita beli atau jual properti itu kan kena 5% sama 2,5% ya, pembeli dan penjualnya. Nah, mungkin itu yang akan dikurangin ya, diskon harga properti, insentif pajak. Ini bla 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 bla, hasil turun 6%. Mana ya beritanya ya? Penghapusan pajaknya ini kok nggak ada berita yang jelas ini. PPN 10% digratiskan. PPN untuk rumah dengan harga sampai dengan 2 miliar selama 6 bulan dihapus, dan untuk 2 sampai 5 miliar ditanggung pemerintah. Oh, ini jadi ada range harganya ya. Harga yang dari paling rendah sampai 2 miliar akan dihapus PPN-nya. Terus yang range 2 sampai 5 miliar dipotong 50%. Nah, ini yang biasanya dibebankan dari developer ke penjual PPN-nya ini. Nah, ini sekarang sudah dihapuskan. Ini akan mendongkrak untuk properti yang sorry, ini berarti bukan untuk yang secondary market, tapi untuk yang primary, yang kita beli langsung dari developer kan biasa kena PPN tuh. Nah, PPN-nya ini yang untuk properti yang sampai 2 miliar itu digratiskan, 2 sampai 5 miliar ditanggung 50% oleh pemerintah. Nah, jadi teman-teman bisa cek emiten-emiten properti yang memang bergerak di pasar primary ya. Nah, kalau misalkan Pakuwon mungkin dia kan lebih banyak ke arah mall ya. Ke arah mall. Perumahannya, primary-nya ya memang ada beberapa, cuman nggak terlalu terlalu banyak lah. Jadi ada kayak SMRA, setahu saya ini justru dia ada lebih banyaknya itu memang di sektor perumahan. Nah, seperti itu ya. Dan bahkan kalau nggak salah hari ini, nah ini ya saham Dada ini. Nah, Diamond Citra Property Indo ini bahkan sampai AR kanan nih. Naik mentok, kenaikan dari waranya juga
ini gila sekali ya. Warnanya naik 180% dengan transaksi volume ini 165 miliar. Wah, 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 ini memang gila-gilaan. Waran sesudah ada INPCW ya, itu yang sempat mengalami kenaikan yang gila-gilaan juga warannya. Dari angka 100-an ya, sampai 228. Jadi emiten properti ini cukup bisa kita pantau pergerakannya selama seminggu depan. Terus saya akan membahas berikutnya itu adalah di bank digital ya. Nah, di minggu lalu video saya akan memberikan analisa bahwa ada euforia di saham-saham bank buku satu atau saham yang kapitalisasinya kecil ya. Terakhir di hari Jumat ini saham-saham ini pada rontok ya. Jadi Bank Nobu, ARB, BBYB juga ARB, BACA juga ARB. Beruntunglah yang punya saham macam ini ya, BNBA, karena kena suspend, jadi nggak ikut merasakan ARB. Jadi yang disuspend ini malah, kalau saya boleh bilang itu malah selamat gitu. Nah, seperti itu. Cuman untuk back saham Bank Pundi ini nggak, kok Bank Pundi lagi, Bank Banten, sekarang sudah jadi Bank Banten. Dulu saya sempat jadi nasabahnya Bank Pundi sih, makanya ingatnya itu back itu Bank Pundi. Nah, Bank Banten ini dia nggak sampai ARB, ya cuman dia memang nggak terlalu kenaikannya gila-gilaan seperti saham-saham bank digital lainnya ya. Minggu lalu saya juga sempat bilang bahwa paling mending itu beli saham yang digital itu adalah Bank Banten ini. Nah, cuman kalau kita lihat pergerakan kondisi ekonomi global seperti ini, yieldnya, bondnya naik dan harga saham-saham digitalnya ini juga rontok semua. Ya, ada kemungkinan Bank Banten mungkin akan terikut imbasnya juga untuk pergerakan di minggu depan. Walaupun sebenarnya saya merasa Bank Banten ini cukup menarik. Nah, kenapa? Karena saya lagi menunggu laporan keuangan tahunan di 2020-nya. Karena dia kan sempat mendapat suntikan dari Pemprov kan, Pemprov Banten. 1 triliun lebih kalau nggak salah. Nah, itu cukup menarik, kita lihat valuasinya gimana setelah mendapat suntikan tersebut. Oke, kemudian yang terakhir selain Friend ya yang cukup menarik kita perhatikan, ada juga dua emiten lagi yaitu PNLF dan KLBF. Di mana di dua emiten ini kalau kita lihat ya, PNLF, nah ini misalkan kita lihat dari tanggal 1. Internetnya agak lemot guys. Ntar ya. Coba KLBF. Nah, bisa ya di sini. Ntar ya, coba. Oh, ininya nggak keluar. Nggak apa-apa. Saya coba search pakai yang dari iPod aja. Nah, di sini ya, di emiten PNLF ini dia lagi numpuk semua ya. MA5 20 60-nya itu ada di flat. Kurang lebih di satu harga ini. Nah, ini saya melihat ada potensi yang cukup menarik disertai dengan ada indikasi akumulasi ya, PNLF. Nah, ini. Jadi top bayarnya adalah YU hari ini ya, YU CMB Niaga. Nah, ini CMB sekuritas RX ya, nggak terlalu besar lah aset. Nah, kalau kita lihat selama seminggu, nah ini juga YU ya, YU dan BK. Yang jual adalah YPCC. Nah, dua retail. Kita kan tentu happy kalau pegang saham yang jual itu retail ya. Nah, ini jadi saya melihat ada potensi yang cukup menarik dari saham PNLF. Ada akumulasi lah, walaupun memang nominalnya nggak terlalu besar, hanya sekitar 3,6 M ya selama seminggu ini. Cuman secara chart pun saya melihat indikasinya juga cukup bagus risk dan rewardnya. Kita bisa, dia kalau sampai target pertama mungkin menjebolkan ini ya, resisten di 250 untuk saham PNLF. Nah, yang berikutnya itu adalah KLBF. KLBF hampir sama dengan PNLF, saya melihat juga ada pattern akumulasi ya di saham KLBF ini. Nah, ini secara chart dia habis rebound dari titik terendahnya ini di 1000 berapa ini? 1470 ya. Sekarang dia ada di 1555. Nah, dia uptrend dan dia sudah golden cross ya ini ya. Garis merahnya menembus 20 dan 60. Nah, jadi KLBF ini saya melihat juga cukup menarik disertai dengan ada
akumulasi. Nah ini ya dari AKCS KZBK. Seperti kita ketahui kalau AKCS itu kebanyakan di foreign ya, YUKZ ini. Ini foreignnya. Yang ini foreign yang sell itu LG, ZP cuma nominalnya jauh sekali ya. Yang beli itu 4 sekuritas ini besar-besar, yang sell itu kecil-kecil. Nah, jadi saya melihat ada akumulasi yang cukup menarik di saham Kalbe Pharma. Nah, mungkin ada efek juga dari sekarang kan lagi vaksin ya. Sekarang gelombang pertama untuk yang lansia ya, yang 60-an. Kalau nggak salah 60 ke atas itu. Nah, mungkin ada imbas positif juga dari proses vaksin itu. Oh ya, tadi saya belum, awal-awal saya lupa untuk ngasih foreign activity-nya ya. Jadi selama seminggu ini, selama 1 minggu ini, saham yang paling banyak diakumulasi oleh asing itu adalah saham Bank BCA selama seminggu ini. Terus BRI, Bank Mandiri. Nah ini adalah blue chip-nya ya. Sama Kalbe ya, Kalbe Pharma yang terakhir. Terus yang paling banyak dijual itu adalah saham, nah ini MDKA hari Jumat ini kan dijual 1 triliun ya. Terus Astra masih tekanan jual lagi ya dari asing. Dihajar terus-terusan ya Astra ini, walaupun harganya sebenarnya sudah cukup bawah, tapi asing masih keluar. Jadi kita kalau mau masuk ya sambil tunggu asing masuk aja. Kalau asing masih keluar, dan asing ini porsinya cukup besar di Astra sekitar 70%. Jadi kita lebih sabar lah. Tapi untuk long term sebenarnya bagus di Astra. ICBP, Gudang Garam, dan Adaro ya. Nah, Gudang Garam juga asing masih out terus di sini. Ini untuk pergerakan foreign activity-nya. Sebenarnya dari pergerakan asing tidak ada yang terlalu sampai gimana gitu ya, karena dia masih masuk di blue chip-nya Indonesia, blue chip-nya IHSG. Oke, jadi untuk minggu depan kita akan melihat ya pergerakan dari Friend, terus ada dari PNLF, dan juga ada dari KLBF. Bagaimana pergerakan dari 3 saham ini yang menurut saya cukup menarik untuk diamati. Di tengah kita harus tetap kondusif ya, karena melihat secara makroekonomi kurang begitu mendukung untuk market saham. Ya kita berdoa lah, semoga nanti ada berita-berita katalis positif yang mendukung kenaikan dari market Dow Jones maupun market IHSG. Oke, cukup sekian video saya kali ini teman-teman. Kalau teman-teman merasa mendapatkan sesuatu, boleh bantu saya dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video ini. Oke, sekian dulu videonya. See you guys.